Pasti banyak deh orang dari pasar saham atau traditional finance lainnya kayak properti gitu bakal nanya-nanya nih, ngapain sih mesti masukin kripto ke portofolionya? Apakah nggak cukup dengan saham? Atau gimana sih? Nah, di series ngerti kripto bareng Volubit yang kali ini kita akan bahas kenapa kripto bisa jadi tambahan walaupun kalian udah kaya, udah cuan untuk mendiversifikasi portofolio kalian. Simak ya makanya ya. Pertama, dengan diversifikasi portofolio dengan kripto itu cukup bisa melindungi aset kalian. Maksudnya gimana? Karena kripto dan pasar saham biasanya ya, pada umumnya mereka nggak terlalu berkorelasi, terutama pasar saham di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin beda lagi ya. Jadi pada saat pasar saham turun, mungkin kripto enggak, atau sebaliknya. Sehingga dengan diversifikasi di kedua-duanya, kita bisa melindungi nilai portofolio kita lebih jauh lagi, lebih aman. Yang kedua, kripto punya pertumbuhan jangka panjang yang potensial. Bitcoin udah jadi salah satu aset terbaik di dekade terakhir dan ada potensi lagi untuk kripto untuk naik lebih jauh lagi. Nah, di sini dengan catatan kalian udah tahu cara memanage portofolio dan memanage resiko. Kripto itu jadi salah satu aset yang cukup mudah untuk dianalisa dengan potensi yang besar. Jadi kita bisa saving time untuk mencari fundamental aset daripada kita coba untuk cari perusahaan yang kira-kira bagus atau terlalu detail, mungkin kita bisa langsung ke kripto aja. Contohnya seperti itu. Lalu kripto juga bisa jadi perlindungan terhadap inflasi, ya Bitcoin relatif stabil ya, walaupun ada volatilitas yang besar antar tahunnya, tapi pada dasarnya kalau kita lihat trennya masih tetap naik. Ini mirip dengan emas. Beda dengan uang fiat atau misalkan uang kita rupiah, cash atau dolar gitu ya. Itu nilainya dirasa-rasa nilainya sama-sama aja, tapi pada dasarnya kegerus sama inflasi. Lalu dengan kripto, kita punya akses ke teknologi masa kini dan masa depan yang lebih modern. Seperti blockchain, smart contract, DeFi, decentralized finance, dan inovasi-inovasi lainnya. Jadi dengan berinvestasi di kripto, nggak hanya mendapatkan aset finansial, tapi kita juga jadi bagian dari revolusi teknologi selanjutnya. Nah, jadi walaupun kamu sudah pada sukses di pasar saham atau di pasar traditional finance, bisa pertimbangkan kripto sebagai tambahan untuk portofolio kalian, diversifikasi portofolio kalian. Kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa sih, dengan syarat kalian harus sudah bisa memanage resiko dan tahu alokasinya, oke? Nah, kalau kalian punya pertanyaan mengenai strategi investasi kripto, coba tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa juga follow Volubit supaya nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya.